Oke. Halo Bu Putri, Halo Bu Sinta, apa kabar nih? Lama baik banget nggak Bu. ketemu ya. Buat Ibu dan Bapak yang belum kenal Bu Putri itu eh, saya sih bilangnya sekarang bukan terapis wicara ya, konsultan untuk terapi wicara kayaknya ya Bu Put. Oh bebas Bu, mau gimana aja Bu. Ya karena kan sudah menyelesaikan eh, apa studinya di D4 di dunia ABK gini. Dari tahun 2010 Bu, 2010 ya udah lumayan lama ya. Itu pertama kali megang anak usia berapa tuh? usia 5, 6, 3, Oh, usia-usia balita. langsung banyak ya megangnya ya? Iya, karena Oh, saya waktu itu langsung ke Pekanbaru. berarti lulus dari yang Jakarta, Jakarta kan ya dulu yang di Iya, Keramat kan? Kemudian langsung ke Pekanbaru. iya Bu. Oh, tuh saya aja baru tahu tuh. Dari Pekanbaru berapa lama tuh Bu? Setahun, habis itu Tahun balik ke ke Jakarta. Itu tugas kerja atau memang tugas kerja itu maksud saya kayak dari kampus gitu di Oh sana. iya, kebetulan ada dari kampus ya, ada informasi bahwa di sana ada butuhin terapi wicara, ya udah Oke, gitu aja oke, sih. oke, oke. Eh, yang pernah dipegang dari usia berapa sampai usia berapa? Yang pernah dipegang usia 14 bulan sampai usia SMP. Oh, SMP kelas 2 kan? Biasanya SMP kelas 3, 4, 5, 6. Ada yang sampai situ. Mereka masuk ke area-area sekolah. Anak lebih kesulitan belajar ya. Kesulitan belajar, belajar TW juga ya? Iya Bu, karena kan mereka gangguan di bahasanya. Pemahaman semantiknya nggak dapet. Ah, Terus dia sintaksisnya nggak dapet, terus morfologi imbuhannya itu nggak tahu kalimat pasif, kalimat aktif, terus bukan dia bukan cuman ngungkapin pengucapan sosial. berarti ya? Bukan Bu, lebih ke komunikasi sosialnya nanti arahnya kalau misalnya kesulitan belajar. Hmm, Awalnya dibenerin dulu pemahamannya, semantiknya, terus dibenerin dulu auditory processingnya untuk bagian comprehension. Terus masuk ke area yang paling sulit itu komunikasi sosial. Ketika anak berkomunikasi dengan teman sebayanya. oke, oke. Kayaknya sih ini saya yang kurang info nih. Sebenarnya ketika Ibu ngambil kuliah D1, D2, D3, D4, itu belajar apa aja sih? Karena kan mindset orang di luar sana tuh terapi wicara, pijet, kemudian brushing, kemudian ngelatih oral. Di luar itu bukan terapi wicara gitu. Mungkin saya Kan juga termasuk salah satunya tuh. sebenarnya kan untuk terapi wicara itu kan bahasa sama wicara dalam lingkaran lingkup ini. Terus yang lingkungan besarnya, lingkaran besar di luarnya itu kan komunikasi ya Bu ya. Jadi tetap eh, tujuan utama terapi wicara adalah komunikasi sosial dengan Hmm. lingkungan Berarti gitu. apa namanya eh, terapis pelakunya ini dia juga harus paham bagaimana bagaimana si otak ini memfungsikan bagian dari yang dibutuhkan, let's say komunikasinya, baik itu secara wicaranya maupun kognitif Bahasanya. dan bahasanya gitu ya. Ya, karena kan di bahasa sendiri komponennya ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Sekarang pragmatik udah keluar dari bahasa, punya sendiri kan. Hmm. Jadinya ada diagnosis dia adalah gangguan pragmatik atau gangguan sosial komunikasi.
Sekarang Wah, kan gitu. oke oke oke. Ternyata Terus luas masuk banget ya. lagi, ya kalau untuk masuk wicara, itu nanti masuknya artikulasi, intonasi, resonansi, prosodi, terus apa lagi tuh? Untuk oral motor itu sebenarnya bagian luar, itu adalah sebuah metode. Oke oke. Jadi memang untuk oral motor sendiri, makanya dilihat lagi. Ada beberapa anak memang awalnya butuh oral motor ketika memang suaranya mulai nggak ada. Tapi kan sebenarnya ketika anak bisa meniup, itu kan sudah ada modal. Apalagi misalnya sudah ada suara ya, tapi spontanitas, cuman bergumam. Berarti kan sebenarnya kalau dirunut di Milestone speech-nya, berarti kan dia baru tahap misalnya babbling, atau enggak dia baru tahap yang lalingnya, cuman ada suara, ada apa ya, ada verbal, tapi memang bentuknya belum lancar, belum terus speech gitu ya, belum bicara yang lancar ya. Nah, itu kan perlu dilihat lagi ya, diruntut. Dia punya modal, tapi memang modalnya baru sampai situ. Gitu Boleh sih, nggak Bu. saya bilangnya gini, ini orang awam ya Bu, boleh nggak saya bilangnya gini, kalau anak itu usia 3 tahun ke bawah, 3, 2, 1 gitu ya, ya udah dia dilatih oralnya aja dulu gitu. Tapi Oh, dengan tapi sambil ngajarin ada masukin kosakatanya, apa kayak kata kerja, kata bendanya dimasukin juga, tapi dikuatin di oralnya. Bisa nggak saya bilangnya gitu? boleh, dilihat lagi kasusnya sih, Bu. Nggak semua anak itu perlu di oral motor dulu, tapi Hmm. perlu dikasih. Tapi kita pengennya fokusnya adalah ini anak komunikasi sosialnya. Jadi untuk prawicaranya, prabahasanya, atau prakomunikasinya itu tuh perlu dimasukin juga. Hmm. Soalnya kan nanti kita mau nunjukinnya dia untuk ngomong ya, Bu ya. Kan terus meniru yang suara atau enggak suara-suara dari binatang, makanya kan suara-suara binatang ketika tahu kan dari dia listening juga ya. Karena ada beberapa anak sebenarnya dia nggak terlalu paham apa yang orang lain dengar. Makanya kan anak ketika dipanggil nggak mau respon ya. Ada beberapa anak nggak mau panggil respon. Itu kan bisa jadi dia tahu ada suara, tapi suara itu ya sambil lalu aja. Dia tidak memaknain bahwa itu suara itu bermakna gitu. Jadi perlu dimasukin si auditory identifikasi bunyi-bunyi suara bahwa suara itu punya maknanya ke benda ini loh. Itu biasanya dari situ sih, Bu. Oke. Saya mau coba kategorikan nih. Berarti kalau misalnya anak ini usia 3 tahun dengan deskripsi atau dengan karakter dia tidak punya masalah oral, artinya dia udah makan apa aja gitu. Dia makan dengan segala tekstur, dengan segala rasa, dia no problem gitu ya, mau kasar, mau halus, mau lembek, mau keras, mau kriuk, mau yang lembek itu dia bisa semua. Kemudian dia juga bisa minum dari sedotan, minum dari gelas, usia 3 tahun ya, saya mau kategorikan nih. Dia tidak punya masalah dengan itu, maka saya tidak perlu melakukan latihan oral lainnya yang di luar itu. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa, Oke. bisa sih, Bu. Yang penting dia eh apa namanya? Iya, yang penting semua itu kan udah terpenuhi. Berarti kan nggak perlu orang motor. Oke, oke. Sebenarnya orang motor itu digunakan ketika dilihat emang biasanya sih dari pola-pola ya, Bu. Pola ngunyahnya yang diemut, makannya di sini, terus oke, terus minumnya apa ya? Ketika dia tiup itu posisinya pipinya masih ngembungin, posisi mulutnya belum monyong, itu kan otomatis ada beberapa otot terlihat jadi lemah ya. Makanya perlu si oral motor ini penguatan otot-otot bicara.
Tapi tidak semerta-merta harus itu selalu itu, tapi kan kita perlu apa ya, perlu yang lain juga untuk dipenuhin. Ya, berbarengan lah istilahnya ya. Iya sih, Bu. Biasanya oral motor ini kalau nggak terlalu urgent banget, maksudnya dia masih bisa untuk mengkompensasinya sehingga suaranya keluar, verbalnya ada, kita perbaikin untuk artikulasinya ntar dulu. Kita mendingan perbaikin untuk komunikasi dua arahnya, terus tanya jawabnya, terus bagaimana dia cara apa ya, atensinya gitu. Baru akhirnya biasanya ketika itu dapat, otomatis kan dia harus kuat semua ya Bu. Jadi kan dia akan ketahuan artikulasinya mana. Bisa jadi artikulasinya ini bukan karena si oral motor, karena memang karena si pendengarannya ini yang dia tidak bisa membedakan bunyi suara. Jadi artikulasi kan ada banyak, artikulasi itu bisa karena si oral motor artikulasi itu sendiri, bisa jadi karena speed sound-nya, dia nggak bisa membedakan bunyi suara, bisa jadi karena dia praksisnya. Jadi perencanaannya, jadi di sini dapat tapi dia nggak bisa untuk apa ya, ngomongnya itu jadi kayak berantakan. Itu Itu terutama untuk anak-anak yang kayaknya apraksia kayaknya ya, yang iya drop. benar Bu, dia yang praksis itu nanti penanganannya akan berbeda karena jatuhnya bukan di oral motor. Ada beberapa anak itu bukan oral motor, tapi mohon maaf, tapi ada beberapa orang tua kekeh pengen di oral motorin, tapi itu bukan itu. Itu karena praksisnya, perencanaannya. Dan Iya. itu harus dilihat lagi gerakan-gerakan dia secara garis besar, orang motorik kasarnya, terus apanya gitu. Atau enggak Berarti kalau penempatannya nggak bisa. berarti kalau saya sebagai orang tua nih, kita masih di usia 3 tahun ya Bu, biar pengelompokannya pas. Saya orang tua usia anak saya 3 tahun dan dia tidak punya masalah dengan oral yang tadi makannya semuanya oke gitu. Tapi ada kecenderungan apraksia menurut pakar kayak Bu Putri misalnya. Saya tahu itu apraksia ada nggak Bu? Kayak misalnya asesmen awamnya gitu. Oh ini emang bener nih kayaknya yang saya bisa lakukan di rumah. Jadi ngerti gitu. Apraksia itu ketika dia kita tahu bahwa anak mengalami kesulitan artikulasi ketika anak sudah banyak kata yang dikeluarin. Udah bisa kayak apa ya, kata-katanya udah mulai banyak ya Bu. Jadi kita akan nge-speech-in bahwa coba untuk bilabialnya, konsonan bibir sama bibir, PBM, dia oke nggak di posisi awal, tengah, akhir. Terus konsonan TDNL, yang dia menggunakan gerakan lidah ke atas. Nah, itu kan bisa dilihat posisi awal, tengah, akhir. Nah, itu dicek semuanya, baru kita akan tahu. Terus dicek juga untuk ke oral motornya. Misalnya ngunyahnya, pergerakan lidahnya. Ketika anak udah bisa menggerakkan lidah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke langit-langit, udah itu cukup sebenarnya. Karena berarti kan dia sudah bisa menggerakkan kan, sudah ada kekuatan untuk dia menggerakkan. Terus kayak misalnya udah bisa ngunyah yang agak keras walaupun belum terlalu lembut, itu kan sebenarnya sudah ada dia untuk menggerakkan mulut, sama rahang juga, terus sama bibirnya. Otomatis kalau itu udah dapet, berarti ketika dia ada artikulasi yang salah dan berantakannya lebih banyak, dan bukan karena si oral motor. Biasanya kalau itu untuk yang tadi ya Bu ya, kalau yang proses ini emang bener dia kacau banget Bu. Dia ketika dia meniru pun dia mengalami kesalahan. Misalnya lagi nih, saya orang tua yang punya anak 3 tahun. Saya tinggal di pulau yang nggak ada fasilitas apa-apa gitu ya. Anak saya 3 tahun belum ngomong. Apa yang harus saya lakukan?
karena kan nggak tahu nih apakah dia apraksia, apakah dia disleksia, apakah dia butuh oral, saya nggak tahu sama sekali. Tapi apa yang sebaiknya saya lakukan Untuk selain 3 panik? tahun, biasanya kan bisa lihat di Google dulu ya. Coba untuk searching aja dulu, usia anak 3 tahun itu perkembangan apa yang harus udah dilewatin. Kayaknya banyak ya Bu untuk di Google. Misalnya bahasa, itu kayaknya banyak banget. Walaupun tidak secara spesifik, tapi kan sebenarnya ada misalnya pemahamannya harus berapa, terus kata apa yang harus disiapin. Terus pokoknya dilihat listanya dari 1 sampai 3. Kalau usia 3 tahun, berarti akan si ibu kan otomatis bisa baca-baca ya. Ini anak aku kayaknya yang ini belum deh. Berarti kan kalau emang 3 tahun dia belum ada, bisa jawab tanya. Kalau nggak salah kan 3 tahun itu untuk ngejawab pertanyaan siapa, apa, sedang apa, kemana, di mana, sebab akibat kan harusnya udah oke ya, udah lancar ya. Kalau itu emang belum kan otomatis kita turunin ya di usia 2 tahun. Kan bisa dicek lagi ya di Milestone-nya. Tapi bisa latihannya, karena kan kalau latihan. butuh apa Oke, ya, butuh butuh penganalisaan ya Bu ya. gitu ceritanya nih saya di kampung banget, kemampuan saya juga nggak ada gitu, tapi saya pengen anak saya ngomong, saya harus ngapain gitu. Ngapainnya lebih ke aktivitasnya sih. Kalau ngomong itu adalah butuh suara, butuh pemahaman, butuh dia untuk mendengar, pemahaman untuk mendengar. Kalau gitu bisa dicek untuk awal-awal, ini anak bisa nggak, kalau misalnya ada drum, misalnya ini drum, terus dia bisa nggak sih ngetuk 2 kali sama, kan itu sebenarnya jatuhnya lebih ke aktivitas dia meniru sama dia mendengarkan juga ya. Terus sama latihan meniup peluit misalnya, atau enggak ketika dia tiup bubble atau apa posisinya gimana. Kalau emang dia sudah bisa, berarti kan sebenarnya sudah ada pernafasan dan harusnya sudah ada suara, walaupun cuman hanya a, atau enggak bah, apa gitu. Itu kan sebenarnya sudah ada ya Bu. Ya, berarti otomatis di pernafasan sudah bagus. Dicek lagi di makannya, pola makannya gimana, terus pergerakan lidahnya. Gitu sih, Bu. Terus pemahaman ketika suruh ngambil misalnya benda, misalnya piring atau baju, atau suruh nunjuk anggota tubuh, itu kan bisa dicek juga ya. Bisa dilakukan. Sebenarnya nggak harus kita, apa ya, nggak harus lewat kartu, harus beli kartu gitu ya Bu, atau miniatur. Walaupun ada miniatur main-mainan ya juga nggak apa-apa. Tapi kan lebih baik kayak benda-benda real nyata kan lebih masuk ya Bu ya untuk anak-anak. Saat dia suruh mandi, ayo yuk mandi, kamu ambil dulu sabunnya yang mana. Itu kan sudah mulai ada pemahaman. Dia tahu itu adalah sabun, terus ketika mau gosok gigi, kita mau gosok gigi ya, gitu, ini giginya, terus kita ambil sikat giginya atau odolnya. Nah, itu kan sudah ada apa ya pemahaman, sudah ada nama katanya. Datang terus kan pasti ada kayak ibu kan udah lumayan lama nih, udah langsung scanning, terus habis itu melakukan assessment, di compare bener gitu. Apa yang pertama kali Bu lihat? Yang ada ketika anak secara spontanitas, misalnya anaknya aktif, terus suka ngambil barang, terus ketika kita minta dia nggak mau, marah-marah, terus nangis, berarti kan ini sebenarnya untuk dia komunikasi 2 arah belum ada. Terus joint attention ke kita belum ada. Meniru kayaknya sih belum ada. Ketika kita merintahin atau apa dia nggak mau lakuin, wah dia belum dapet nih semuanya nih. Pas dicek untuk permainan, oh ternyata benar. Dia nggak bisa untuk bergiliran, dia nggak bisa untuk meminta sesuatu diarahin untuk gini pun dia nggak dapet gitu.
Biasanya sih dari situ sih, Bu. Terus atau enggak dia nyanyi-nyanyi, awal-awal nyanyi-nyanyi yang di film di YouTube, atau dia yang tonton, kayak Upin Ipin, pakai suara-suara itu. Tapi ketika ditanya, dia belum tentu jawab, gitu. Itu biasanya sudah, pemahamannya nggak dapet nih, gitu. Dia cuman copying aja, tapi nggak tahu yang dia, apa ya, yang dia copy ini tuh maknanya apa, itu nggak dapet. Gitu sih, Bu. Ya, karena yang tadi Bu Putri sebutin semua itu pasti orang tua bilang, oh dia nonton kok dan dia sebutin, dia bisa gitu kan. Pasti bilangnya Memang, dia bisa, dia iya. paham. Padahal Bu Putri sebagai profesional pasti akan melihatnya berbeda karena sudah punya pengetahuannya kan bahwa anak mengcopy atau mengimitasi yang dia tonton bukan berarti dia paham apa yang dia tonton, dia hanya menirukan saja gitu. Nah, itu yang mau saya apa ya Bu Putri ucapkan gitu ya sebagai praktisi supaya orang tua dengar nih bahwa assessment itu bisa kita lakukan sendiri, kita lihat, kita udah curiga, data ini yang kita bawa ke Bu Putri atau ke profesional yang lainnya, nih saya udah ngelihatnya kayak gini nih, saya harus ngapain gitu. Jadi jangan datang karena anak saya nggak bisa ngomong, that's it. Ditanya harus diceknya detail ya Bu ya. Iya sih, Bu, lebih detail. Tapi memang kadang-kadang, aku nggak tahu nih, aku boleh ngomong apa enggak nih? Nggak tahu nggak nih? Kenapa? Kadang-kadang orang tua tidak terlalu paham akan kondisi anaknya sendiri. Hmm, Jadi ketika kita hasil data sama hasil asesmen sama kita compare sama orang tua itu kadang-kadang suka nggak make sense. Jadi kita perlu ngasih informasi ini data yang kita lihat adalah seperti ini. Yang ibu saya tanyain ke ibu tapi jawabannya kok agak berbeda ya. Nah, biasanya di sini jadi kayak perlu nanya lebih detail lagi sebelum ini. Jadi data yang ini tuh biar sama. Berarti gini ya, apa orang tua nggak paham apa yang mereka lihat itu kan sesuatu yang wajar ya, karena mereka nggak sekolah di situ. Tapi ketika dia sudah merasa curiga atau merasa khawatir anak saya 3 tahun belum ngomong, minimal dia datang dengan data gitu. Datanya apa? Nggak perlu mikir yang data yang saintifik gitu, enggak. Cuman ngelihat, oh anak saya udah ngunyah, tapi pakai angka nih, ngunyahnya berapa kali gitu. Terus misalnya, oh anak saya sudah apa ya, Oh start iya, gitu. ngunyahnya itu kalau bisa, ya Bu, kalau ngunyah biasanya udah bisa ngunyah kok, tapi ketika dilihat ngunyahnya di depan. Ya lebih detail lagi ya, di depan, di kiri, di belakang gitu ya. Iya, gitu sih Bu, lebih detail lagi. Kalau bisa sih informasinya dibanyakin. Di Iya, banyak, bisa ngunyah, ngunyahnya kayak gimana? Nah, bisa dijelasin pakai depan. Oh, oke, gitu kan. Sebenarnya ngebantu ya, kayak ya gitu. biar Jadi lebih pas cepat ketika kita, juga kan. ya penanganannya jadi lebih tahu, lebih detail. Jadi kita, oh bener kok di depan. Jadi kan kita sama-sama satu frekuensi ya Bu ya. Jadi kan kita tahu, orang tua pun jadi tahu, oh aku harus lakuin ini ya. Jadi kan Hmm. iya, gini gini gini, gitu. Sebenarnya ada nggak sih buku-buku kayak gitu? Jadi kayak checklist Bu, gini ya, ngunyah, oh orang tuanya tinggal ngecek di depan, misalnya let's say 10 kali atau 5 kali atau diemut, terus dia ngecek lagi makanan keras, makanan halus, dia tinggal ngecek 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 gitu, terus nanti dia lakukan itu yang untuk dia secara bawa. khusus secara khusus untuk orang tua belum ada, Bu. Nah, Jadi PR Bu Putri tuh bikin tuh, bikin bukunya, terus nanti orang tua tinggal belum ada secara khusus untuk orang tua, Bu. belum ada ya. Bisa tuh Bu, ide. Tadi Bu Putri ada mention tentang apa joint attention. Nah, di terapi perilaku joint attention juga ada. Saya sebagai terapis, Sensori integrasi juga ada, Bu. ya. Nah, cuman mungkin saya beda, bukan beda kali ya. Cara saya
agak berbeda. Apakah ini sama? Saya mau cross check aja. Kebanyakan joint attention itu dengan minta anaknya nunjuk, minta anaknya lihat, minta anaknya ini. Sedangkan anak ini kan nggak ngerti, nggak punya pemahaman nunjuk, nggak punya kemampuan nunjuk gitu. Boleh nggak sih? Boleh nggak kalau misalnya saya hanya main sama dia, terus tiba-tiba seru, saya lihat-lihatan sama dia, dia ngelihat nggak gitu? Atau saya buang tisu, terus dia ngelihat ke atas, dia ngelihat juga ke atas, Itu udah joint attention. itu joint attention kan, itu versi saya. Iya. Kalau memang di terapi bicara juga itu begitu, saya sih mau bilang ke orang tua yang mungkin nanti akan nonton, joint attention itu nggak melulu harus tunjuk gitu loh. Karena Kalau sorry Bu, kalau yang itu tunjuk, ngambil, kalau di saya di terapi bicara itu sudah masuk pemahaman materinya. iya, karena kan dia harus paham kata tunjuk, dia butuh Betul. kemampuan naruh tangan begini nih, ini nggak gampang loh. Ngelipat begini nggak gampang. Terus dia juga harus tahu bunyi tunjuk itu saya harus kayak gini. Banyak banget kemampuannya kan ya. Jadi Itu kalau itu pemahaman ya Bu masuknya ya, iya, kalau saya iya, iya, udah iya. Saya juga pikir begitu ya, karena kan susah loh. Saya pura-pura nih, pura-pura nggak ngerti gitu. Terus diminta sama orang lain nunjuk. Saya harus dengerin suara nunjuk itu, saya harus ngerti dulu ini sound nunjuk itu apa, terus saya harus ngapain. Terus begitu saya udah tahu sound ini harus ngapain, saya harus punya kemampuan naruh kayak gini terus nunjuk. Kalau udah itu saya tahu nih, saya udah punya kemampuan, saya udah tahu soundnya, saya harus ngerti nunjuknya yang mana gitu. Banyak banget kan. Jadi saya pikir harusnya cuman main gini terus lihat-lihatan, terus iya, ngapain terus lihat-lihatan, itu joint attention, right? bisa masuk Bu itu joint attention. Iya, gitu. Dia Jadi dia mempunyai interaksi ke kita dan dia ngikutin apa yang kita lakukan, itu kan udah mulai interaksi ya. Udah ada timbal balik, udah ada itu. Kontak mata sama-sama saling beradu gitu ya. ya saya mau konfirmasi bahwa ibu dan bapak nggak harus loh anak itu diminta nunjuk, ambil, taruh, kasih gitu ya. Kasihan anaknya kalau dia belum bisa, maka selamanya dia nggak akan bisa. Padahal joint attention itu bisa jadi dia kasih waktu nggak ngapa-ngapain. Saya biasanya bilang gini ke orang tua, kalau ibu lagi megang makanan yang dia suka, dia ngeliat ibu nggak? Ngeliat, itu joint attention. Jadi nggak Iya harus Bu, gitu ya. iya. Berarti konfirmasinya benar ya. Next nih Bu, apa wajib nggak sih semua anak itu harus bisa bicara? Tergantung kasusnya Bu, kita nggak bisa maksain. Jadi bisa dibilang nggak wajib ya. Punya Enggak, cita-cita, punya keinginan, punya harapan anaknya bisa ngomong, wajar ya. wajar. Tapi ada beberapa kasus memang anaknya tidak masuk verbal. Mereka masuk kategori non-verbal. Ketika anak sudah mulai usia 7 tahun dan perkembangan speech-nya nggak berkembang secara nggak secara bertahap. Misalnya umur 7 tahun tapi speech-nya masih ada di usia misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Itu kayaknya agak berat untuk ngejar sampai usia 7 tahun. Otomatis kan mau nggak mau kita harus memfasilitasi anak untuk komunikasi sosialnya. Kayak misalnya PEK atau enggak AAC. Gitu kan ya, Bu? Yang Intinya penting komunikasi ya, sosial kan. dia bisa secara sosial berkomunikasi gitu ya. Tapi bukan berarti kita nutup pintu nih untuk latihan bicaranya gitu ya. Oh iya, enggak nutup kemungkinan, Bu. Tapi kan ada juga yang dari PEK akhirnya bisa ngejembatanin dia jadi verbal. Kalian nih mau konfirmasi. Banyak Bu, banyak banget. Wah, Bu Sinta kalau bisa jangan AAC deh. Ah, Bu Sinta kalau bisa jangan teks deh. Nanti dia jadi nggak ngomong sama sekali gitu.
Nah, ini nih terapis bicara nih yang ngomong. Kalau saya sih sepakat bahwa teks dan AAC mau kompik whatever visual visual aid itu digunakan untuk sosialnya supaya dia nggak mengekspresikan kebutuhan dan keinginannya lewat perilaku yang marah-marah lah apalah gitu teriak-teriak, tapi dia Betul. bisa lebih sosial. Nah, apakah betul bahwa dengan menggunakan alat-alat tersebut, mau AAC, mau PEX atau kompik, akan membuat anak itu malah nggak ngomong? Tergantung kasusnya, Bu. Untuk anak bisa ngomong kan banyak faktor. Ya tadi, ketika memang oral motor atau pernafasan sudah bagus, tapi dia akhirnya tidak verbal, otomatis kan, apa ya, menirunya udah bagus, dan ininya udah bagus, tapi memang kondisinya dia belum bisa, atau emang di suaranya, itu kan bisa dicek lagi ya, Bu, ya. Karena kan kalau itu lebih ke suara ya, ke pita suara. Nah, kalau emang itu nggak bisa memungkinkan, ya udah kita coba pakai PEC aja dulu untuk komunikasinya. Soalnya supaya ketika orang lain bertanya ke dia atau dia menginformasikan orang lain paham. Jadi kayak enggak kayak apa ya? Jadi kayak dia punya percaya diri. Dia bisa mengkomunikasikan ke orang lain dan orang lain paham apa yang dia omongin. Karena ketika orang lain dia ngomong atau dia mengungkapkan sesuatu, orang lain nggak paham dan mengignorin apa yang dia ungkapkan lewat gestur atau apa, dia akan biasanya semakin jadi males untuk mengkomunikasiinnya ya. Karena dia pikir orang lain nggak akan ngertiin saya juga nggak ini, jadi ya udahlah gitu gitu ya. Betul, Bu. Ada beberapa faktor anak nggak mau ngomong bukan karena oral motor. Karena skillsnya. Di rumah tidak diajak ngobrol, di rumah hanya cuman dikasih, ini, makan, ini, ini, gitu. Jadi Jadi nggak ada nggak need. ada itu sosial. Iya. Seenggaknya kan kalau di rumah, kamu mau apa? Aku punya ini loh, kamu mau yang mana? Nah, itu kan bisa ajak komunikasi gitu ya. Walaupun dari cuman milih aja itu sudah termasuk anak oh orang tua aku ngajak aku ngobrol gitu. Itu nanti dengan sendirinya akan muncul rasa percaya dirinya dan dia akan ngungkapin. Biasanya sih begitu, Bu, kasus-kasusnya. Kalau orang motornya udah bagus tapi kok nggak mau speak, tapi dia bisa teriak. Kalau teriak ada suara AA, berarti kan sudah verbal gitu. Tapi Terus pernah nggak spontanitas. Bu Putri punya kasus anak ini punya kemampuan untuk bicara, dia udah ngungkapin apa yang dia mau, usia 5 tahun 6 tahun, punya dia kemampuannya, kemudian orang tuanya berpikir oh dia punya nih kemampuannya, saya harus kejar gitu, udah dikejar dengan nanya terus ini apa di terapi lah istilahnya, tapi yang ada malah regres. Itu kenapa? Dilihat lagi, Bu. Dilihat lagi. Bisa jadi materi yang dikasih itu terlalu berat atau nuntutnya terlalu banyak atau skillsnya nggak diperhatiin. Jadi ngejar apa ya? Ngejar target ya. Target pengen ngomong, tapi sebenarnya dia sudah ada modal. Kalau gitu mendingan dari awal. Misalnya anaknya hanya verbal spontanitas, bantu untuk verbal spontanitasnya lebih banyakin dengan kasih pertanyaan atau enggak dia diajak komunikasi atau enggak nonton terus sambil kita ikutan euforia juga. Biasanya itu ketika nyaman, anak akan lebih banyak lagi verbal spontanitasnya. Terus menirunya juga ditahapin. Gitu sih, Bu. Step by step, Bu. Nggak bisa langsung seret gitu. Tidak hanya oral motor aja, tapi perlu dilihat sub-sub lainnya. Kata kuncinya tadi adalah anaknya nyaman ya. Jadi kalau Iya, anaknya Bu. nggak nyaman, misalnya mungkin ditanyainnya, atau mungkin dikoreksi terus, pengucapannya dikoreksi Betul. terus, Bisa jadi. akhirnya psikisnya yang kena, bukan
bukan masalah wicaranya yang kena, tapi psikisnya yang kena, dan dia regres di bagian itu. Karena banyak nih Bu Putri, lagi agak booming saya bilang ya, anak-anak yang punya modal, dikejar di situ, malah nggak ngomong, atau malah suaranya makin pelan, atau malah asal jawab. Yang penting ketika ditanya saya ngerespon ya, cuman jawab gini, padahal sebelum-sebelumnya bisa gitu. Iya, berarti kan ada tekanan yang membuat dia nggak nyaman ketika ngobrol atau sesuatu yang apa ya? Kan kalau biasanya sih kalau kayak gitu, itu Bu skisnya, dia dilihat dulu karakternya. Biasanya kalau saya kalau misalnya sama anak, ketika anak tidak mau, oh cara ini nggak bisa ya, ya udah deh, ya udah oke. Atau enggak aku tanyain lagi, kamu mau ini atau enggak? Kalau dia bilang enggak, ya udah aku berhenti. Kita cari yang lain, kamu mau yang mana? Gitu. Yang penting anaknya enjoy dan dia merasa diterima. Iya, Ungkapannya dia ya. iya. Jadi iya, karena kan itu kebutuhan dasar manusia ya, diterima, bukan yang sedikit-sedikit harus dirubah, sedikit-sedikit harus dipoles ya. Ya harus nerima lah, dia belum bisa ngomong R, belum bisa ngomong S atau K atau T, ya udah gitu. Bukan berarti end of the world gitu ya, Iya, Bu. tapi walaupun akhirnya ada kesulitan itu, tapi kan bisa dicek lagi. Maksudnya dia nggak bisanya kenapa? Apanya dulu yang harus diperbaikin. Janganlah, biasanya ketika artikulasi, mereka akan membordirinnya dengan kata-kata, terus suruh ngucapin niru, padahal belum tentu itu bisa ngubah si anak artikulasinya bagus. Tapi kan kita cek lagi penyebab dari artikulasi ini nggak benar. Apa penempatannya, atau bunyinya dia nggak jelas, atau enggak di oral motor bagian mananya yang kurang. Benar-benar. Kalau dengar dari penjelasan Bu Putri, saya misalnya jadi orang tua akan berpikir gini, waduh susah juga ya gitu. Gimana menghindarin pemikiran itu, mindset itu, bahwa nggak susah kok gitu, walaupun terkesan jelimet, terkesan bahwa oh lihat lagi, oh urutkan lagi, oh ini lagi gitu. Tapi kan yang sebenarnya mau disampaikan adalah kita nggak boleh salah treatment itu kan. Nah gimana nih Bu Putri untuk apa ya, untuk membuat orang tua bahwa ini terlihat susah memang, tapi kalau dijalankan tidak. Itu gimana Bu Putri akan bilang apa gitu? Catat, Bu. Catat, Bu. Bu. Yang tadi kan ada datanya tuh. Di sini misalnya anaknya sebenarnya bisa ngunyah. Ngunyahnya di bagian mana? Terus tiup. Kalau tiup tiup lilin atau tiup peluit, kayak gimana posisinya? Dia ngomongin pipi kah atau apakah? Terus misalnya dia nggak mau bateran nih, nggak mau, masih suka ngelebut-ngelebut, dilihat lagi gilirannya gimana. Jadi poin-poin apa data-data yang terlihat catat aja. Nanti kalau gitu, kalaupun ada waktu, coba konsultasiin atau apa. Aku punya data ini loh. Ini nanti larinya kemana? Nah, ini harus diperbaikin dulu kan penyebabnya. Baru nanti pelan-pelan ininya akan kebuka. Biasanya sih begitu, Bu. Coba deh ditulis dulu. Nah, Kan lebih praktis ya. kalau dipikirin juga nggak bakalan selesai ya. Enggak, Bu, karena iya, kalau bisa sih dicatat ya, dicatat. Oh, ini anaknya begini nih, datanya ini. Ya udah, terus tulis dulu. Oh, begini. Nanti coba aja dikonsultasiin. Harus apa dulu yang harus diiniin? Kenapa ini nggak bisa? Lebih terstruktur sih, Bu, kalau kayak gitu. Jadi kayak kita main mapping ya, Bu. Di sini misalnya masalahnya, terus di sini penyebabnya tuh ini loh. Berarti ketika ini harus ngelewatin ini dulu gitu. Ya benar-benar. Pecahin satu-satu sih, Bu.
Iya, iya betul. Kayak kita misalnya mau bikin satu cerita gitu, misalnya piknik, cari dulu topik utamanya apa, subtopiknya apa, sampai kata-katanya apa, dan lain sebagainya sampai jadi satu cerita yang terdeskriptif gitu. Ini kalau saya bisa bilang mungkin namanya keterampilan ya, karena akan ada orang tua atau siapapun akan bilang, saya nggak bisa nulis Bu, saya nggak bisa membuatkan detail. Bisa, kalau dimulai aja dulu, kayak Bu Putri bilang ditulis, Dimulai aja, Bu. dimulai, kemudian nanti ada salah-salah mah wajar, nggak ada yang langsung jadi profesor dari SD dulu, SMP, SMA, baru nanti S2, S3 jadi profesor, nggak ada yang tiba-tiba jadi profesor gitu ya. Nah, selama Bu Putri udah berkecimpung di dunia ABK, apa yang pengen banget Bu Putri sampaikan ke orang tua? Yang pengen banget adalah coba pahamin, kenalin karakter anaknya, dari skillsnya, dari kemampuan yang sebenarnya dia punya sama entah itu kelebihannya atau kekurangannya, digali aja gitu. Tapi jangan langsung punya tuntutan terlalu tinggi ketika memang anaknya punya kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Perlu Menarik. kalau bisa dipecah-pecah aja dulu kecil-kecil poinnya apa gitu. Gitu sih Bu, jangan terlalu nuntut yang seret gitu. Padahal sebenarnya kan anak ini perkembangannya nggak sesuai ya dengan milestone. Berarti kan ada tahap-tahapan yang perlu dia harus lewatin dulu. Ketika kayak misalnya naik tangga aja, tempatnya kan ada naik tangga 1, tangga 2, naik lagi. Kalau emang agak susah, ya udah pelan-pelan raba-raba dulu. Ketika oke, mantep, ya udah naik. Kan gitu ya. Jangan langsung seret. Biasanya sih lebih ke lari sih Bu, seret gitu Bu. Oh, Jadi bisa dia nggak gitu ya. mikirin. Iya bener, nggak mikirin skillsnya anak, terus nggak mikirin anak aku suka atau tidak, nyaman atau enggak gitu. Terus kalau bisa jangan terlalu dimanja. Ada beberapa anak kesannya itu misalnya anak usia 2 tahun, sebenarnya kan udah bukan usia lagi baby ya, itu sudah masuk kategori balita. Jadi jangan semua dimasukin di Layanin. kebanyakan dilayanin. Mereka tidak ngasih dia ngasih kesempatan ke anak bahwa aku bisa ngelakuin itu sendiri. Gitu sih Bu, kebanyakan. Saya perhatikan tuh dilayanin itu ada dua sebab. Satu, pengen Oh, cepat. Dua, karena dulu saya nggak digituin, jadi saya pengen anak saya digituin. Nah, itu sih. oke, baiklah. Siap. Jadi orang tua boleh misalnya Bu Sinta, saya dulu itu nggak bisa minta apapun karena saya misalnya ditinggal orang tua saya cepat, atau orang tua saya nggak ada ketika saya lahir, atau saya kurangan kasih sayang maka saya perlu numpahin semuanya ke anak saya, itu juga nggak baik. Atau biar cepet aja Bu Sinta, kerjaan saya banyak, anak saya banyak, nah, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin benar Baik, kata paham. Bu Putri menekankan psikis itu di nomor satu. Ya, tadi saya dengarnya Bu Putri nekenin psikis itu nomor satu. Jadi kalau dia bisa semuanya tapi mental breakdown, atau kalau anak sekarang bilang mental breakdance gitu ya, sama aja bohong gitu, percuma juga. Jadi lebih baik anaknya secara mental oke, dianya happy, orang tuanya happy, penerimaannya ada, ya yang ketinggalan-ketinggalan bisa disusul. Gitu. Benar Bu, ketika happy semuanya bisa. Tapi itu lagi perlu apa ya? Orang tua perlu menerima ya bahwa anak
walaupun anak kebutuhan khusus, mereka juga memiliki perasaan, mereka juga bisa tertekan. Walaupun kelihatannya fun-fun aja, tiba-tiba bisa ngebayangin apa, tapi sebenarnya mereka juga punya tekanan sendiri loh, gitu. Istilahnya gini, apa ya, hardware-nya mungkin beda. Kita hardware-nya beda-beda gitu ya. Tapi software-nya yang di dalam itu sama semua gitu. Software Sama, Bu. Iya. sama semua. Perasaannya sama, jiwanya sama. Karena kan yang niupin jiwa dan raga itu dari atas. Semuanya sama, nggak ada apa istilahnya yang KW, kamu saya ini kan KW, kamu saya ini kan yang bagian reject, kamu saya ini kan nggak ada kan ya. Jadi istilahnya semua itu kita sama secara software, hardware-nya mungkin beda. Oke, terima kasih Bu Putri sudah ngobrol. Terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol lagi lebih dalam. Ini saya hanya kayak apa ya, mau coba orang tua itu secara mindset diubahkan sedikit kalau